Bupati Meranti juga mau merdeka. Bupati Halmahera juga kasih sinyal begitu. Karena kesel, kata Pak Jokowi, Ternate Utara melebihi pertumbuhan ekonomi seluruh dunia, tumbuh 23%. Bupati itu bilang, ini orang bodoh apa yang ngomong begitu? Karena dia ngomong tentang agregat, padahal yang numbuh cuma 4 orang yang menguasai nikel batubara di situ. Jadi presiden selalu mengambil data makro yang sifatnya agregatif tanpa melihat disparitas. Disparitasnya tadi ditunjukkan oleh dia menulis buku Madilog itu di kamar sempit di Kalibata karena nggak punya ruangan. Madilog. Buku yang kalian bangga-banggakan yang ditulis oleh Antonio Gramsci ditulis di penjara. Jadi apa artinya ruangan? Kalau ruangan ini saya kunci, saya tutup, AC-nya saya matiin. Saudara berhenti berpikir nggak? Ada lapangan basket, ada trotoar. Jadi ada banyak kemanjaan yang membuat saya merasa kalian cengeng gitu. Pikiran itu menembus tembok, mengatasi AC. Bahkan dalam kelaparan, Karl Marx masih menulis manifesto komunis. Karena uang jajannya belum dapat dari Engels yang adalah kapitalis itu. Bung Karno menulis naskah pembelaan yang luar biasa, Indonesia Menggugat, di kamar penjara Bandung. Dan dia tampil di pengadilan dengan memukau di luar kepala. Dia hafal statistik eksploitasi kapitalisme itu. Jadi teori bahwa ruangan yang lega itu menghasilkan pikiran yang tajam batal demi logika. Gak ada hubungan itu. Justru lebih bagus Anda cari tempat yang tersembunyi supaya Intel nggak memantau Anda. Tapi saya tahu itu semacam ya keluh kesah milenial lah, oke, buat nyari healing. Karena vibes-nya nggak dapet. Tapi pesannya jelas bahwa mahasiswa tetap hendak berpikir, ingin berpikir. Dari Makassar kita bisa bikin badai pikiran ke seluruh Indonesia. Biarkan matahari perubahan dari timur dan biarkan dia tenggelam di Istana Merdeka. Itu dasarnya tuh. Jadi pikiran kita konsolidasikan pikiran untuk mempersiapkan langkah yang lebih lanjut. Kira-kira itu poinnya ya. Oke, yang lain? Ya. Terima kasih. Yang kedua tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Rocky Gerung yang banyak dicintai orang, insya Allah. Mudah-mudahan. Dalam kesempatan ini, orang banyak memahami filsafat itu kumpulan teori-teori dan kata-kata yang bersifat filosofis. Tapi dalam kepentingan sekarang, saya ingin ada filsafat terapan yang mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah kaitan dengan yang berkait tentang penistaan agama. Nah, filsafatnya, basis yang saya pahami adalah kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah, bagaimana dalam kesempatan ini klien kami ini kan bermubahalah atau bersumpah untuk memastikan benar atau tidaknya. Oleh karena itu nyatanya didakwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana saksi menerangkan filsafat terapannya untuk ketiga pasal tadi itu? Silakan. Oke, saya coba atasi ya problem itu ya, karena filosofi itu nggak berhubungan dengan hal yang praktis itu. Tetapi dalam perkembangan ada disebut applied philosophy, terutama dalamnya etika itu.
Logika juga sebenarnya applied philosophy. Saya beri contoh tadi soal pertanyaan apa sebetulnya itu hoax itu. Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika, Jerman, lalu orang Jerman panik. Seolah-olah ada ribuan pesawat sekutu. Terasi dulu ya supaya kita ada real fact di situ. Kira-kira hal-hal yang demikian itu bisa berdampak kepada hak dasar rakyat, hak konstitusional rakyat yang bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, saya kasih ilustrasi dulu ya supaya kita ada real fact di situ. Kira-kira sebulan lalu saya naik gunung ke Surya Kencana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Rakyat di situ, kepala desa di situ datang ke saya bilang bahwa kami mau digusur karena akan ada penambangan panas bumi di situ di kawah Gunung Gede itu. Saya bilang, terus kalian ngapain? Kami ketakutan itu. Terus dia tanya pada saya, ini kepala desa lulusan SD. Gini Pak Rocky, kalau saya foto seseorang yang lagi mengukur tanah kami, kena ITE nggak kami? Anda bayangkan, rakyat di situ Sampai segitunya takutnya. udah frustrasi. Jadi bagaimana hegemoni dari ITE itu masuk pada kepala desa yang sederhana, yang dia cuma ngurus kentang dan cabai sawit di situ, takut untuk motret. Saya tanya, kenapa Anda takut? Nanti saya dituduh menghalang-halangi pekerjaan. Dia disebut disosialisasikan sebagai proyek strategis Presiden Jokowi. Dipakai nama presiden di situ. Jadi menyebut proyek strategis Presiden Jokowi, rakyat ketakutan, bahkan untuk melaporkan. Jadi yang Anda terangkan tadi itu udah berlaku sampai tingkat bawah. Undang-undang ini jadi monster. Padahal tadinya undang-undang ini dibikin untuk menghalangi transaksi elektronik yang merugikan negara. Nah sekarang transaksi elektronik dalam bentuk korupsi nggak ada, pakai cash, nggak pakai lagi undang-undang ITE itu kan. Jadi ini undang-undang yang udah dipalsukan berkali-kali, justru dipakai sekarang untuk menghalangi orang yang kritis. Kan konyol di situ kan. Ini undang-undang Saya menyebutnya otoritarianisme aparat penegak hukum yang berdalih pada adanya legalitas. Walau nanti pada praktik penegakannya muncul ada gium tangkap duluan, bukti belakangan, dan akhirnya ada semacam pemilihan dan penetapan pasal-pasal yang dikaitkan dengan pasal lain agar bisa melakukan penahanan. Contoh, kalau ini penghinaan kan bisa saja pasal 27 Undang-Undang ITE, tidak perlu pakai 28. Tapi saya melihat